Halo sobat, balik lagi sama Nostalgia Film. Tempatnya kita mereview film jadul berkelas, serta merekomendasikan film yang belum pernah kamu tonton. Kali ini Nostalgia Film ingin menceritakan kepadamu film yang baru lagi. Film yang bercerita tentang seorang polisi yang harus terjun langsung ke lapangan, serta menyamar sebagai anggota gangster untuk menangkap gembong narkoba. Namun di satu sisi, dalam penyamarannya, polisi itu malah menjadi sangat dekat dengan salah satu anggota gangster tersebut. Bahkan saking dekatnya sampai menganggap orang itu sebagai saudaranya sendiri. Oke sobat, tidak usah berlama-lama lagi. Berikut film baru yang akan Nostalgia Film bawakan. Akan tetapi sebelum kita masuk ke alur filmnya, tolong bantu aku klik tombol subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya sob, agar aku selalu bersemangat membuat kamu bernostalgia. Pertemuan mereka berawal di pasar anjing, dan pemilik pasar itu bernama Lau Gao, seorang anggota gangster yang biasa dipanggil Kak Gao. Terlihat Kak Gao membawa seekor anjing Mastiff Tibet yang didapat dari orang yang berhutang padanya. Awalnya dia ingin menjual anjing itu seharga 60.000 yuan. Namun ada pemuda yang bernama Dongzi mengatakan kalau anjing itu campuran, bukan anjing Mastiff asli. Kak Gao tidak percaya begitu saja, lalu mengajak pemuda itu menemui orang yang memberikan anjing itu untuk membayar hutangnya. Kak Gao langsung menjambak rambut orang itu dan mengatakan kalau anjing Mastiff yang dia berikan palsu, bukan ras asli. Tapi orang itu menyangkal serta tetap berkata itu anjing Mastiff asli. Namun Dongzi langsung berkata kalau ini anjing palsu, karena kalau yang asli harganya mencapai 200.000 yuan. Karena udah ketahuan bohong, orang itu malah mengancam Kak Gao agar tidak macam-macam karena ini wilayah kekuasaan geng lain yang dipimpin oleh Long. Kak Gao yang tidak memperdulikan ancamannya tetap menagih hutangnya. Akan tetapi tiba-tiba para anggota geng itu menyerbu ke sana. Dongzi yang tidak mau ikut-ikutan berencana pergi dari situ. Namun dia ditahan dan malah diserang duluan. Sementara itu Kak Gao cuma menonton saja. Akan tetapi di saat Dongsi terlihat terpojok, Kak Gao langsung membantunya. Pertarungan pada akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan para anggota geng tersebut. Namun dikiranya udah beres, ternyata masih banyak lagi anggota geng yang datang ke situ. Karena sudah capek, Kak Gao memilih kabur. Dongzi pun mengikuti Kak Gao yang pada akhirnya mereka sukses mendarat di rumah sakit. Namun karena kejadian itu, mereka berdua menjadi akrab. Kemudian scene berganti ke Kak Gao yang lagi main mahjong di markas tempat gengnya berkumpul. Di sana juga ada kepala gengnya yang bernama Sausan atau yang biasa dipanggil Kak San. Lalu tiba-tiba datang seorang pria gemuk yang membawa satu orang lainnya untuk bertemu dengan Kak San. Rupanya orang itu ingin melakukan transaksi jual beli narkoba. Namun Kak San tidak mudah dijebak. Dia tahu pria di depannya itu adalah polisi yang ingin menangkapnya. Jadi Kak San berani membela dirinya kalau dirinya bersih. Sementara itu Dongsi datang ke tempat itu juga untuk mengembalikan uang Kak Gao yang dipakai untuk berobat tadi. Balik lagi ke polisi yang tadi. Setelah selesai berbicara dengan Kak San, dia langsung menyuruh semua orang yang ada di sana diam di tempat. Kemudian para anggotanya pun masuk ke tempat itu untuk menggerebek serta menggeledah apakah di situ ada narkoba. Akan tetapi anggotanya tidak menemukan tanda-tanda adanya narkoba di tempat itu. Dongzi yang tidak mau ikut campur jadinya dia mau cabut dari tempat itu. Tapi si polisi malah menyerangnya. Dongzi yang tidak merasa bersalah langsung membalas serangannya. Namun karena yang dilawan Dongzi itu polisi, jadi dia ditangkap serta dibawa ke penjara. Namun ternyata identitas asli dari Dongzi adalah seorang anggota polisi juga. Namun kini dia sedang menyamar untuk membongkar kasus narkoba yang dilakukan oleh Kak San. Bahkan dia sampai ditahan agar menyempurnakan penyamarannya. Scene pun berlanjut ke Kak Gao yang menjemput Dongzi saat baru selesai melewati masa penahanannya.
Kemudian Kak Gao mengajak Dongzi ke rumahnya untuk mengajaknya makan bersama sekaligus merekrutnya sebagai bawahannya. Dongzi pun menyetujuinya. Kak Gao langsung mengajarkan tugas dan pekerjaan yang akan mereka lakukan bersama. Dari mengajaknya menagih hutang sampai mengajaknya bertemu dengan kakak besar yang bernama Tuan Ji. Namun ternyata Tuan Ji telah tewas karena dibunuh oleh sekelompok pemuda. Kak Gao sangat sedih sekali. Di satu sisi banyak saudara serta anggota yang menjadi pengikut Tuan Ji hadir di pemakamannya. Pengikutnya pun dibagi menjadi dua kubu. Kubu yang satu dipimpin oleh Kak San dan satu lagi kubu yang dipimpin oleh Paman Long. Saat melakukan jamuan makan, tiba-tiba kubu Paman Long hadir ke tempat jamuan makan kubu Kak San. Paman Long mencurigai Kak San yang menjadi salah satu penyebab kematiannya Tuan Ji. Karena sebelum kematiannya, Tuan Ji berkata kalau ada anggotanya yang diam-diam menjual narkoba. Namun sebelum mengungkap siapa anggotanya tersebut, Tuan Ji sudah meninggal duluan. Di satu sisi, Kak San yang tidak terima dituduh begitu menjadi sangat marah kepada Paman Long dan hampir berantem. Untungnya Kak Gao memisahkan mereka. Kemudian Dongzi pun melapor kejadian tadi kepada kaptennya dan rupanya pembunuh Tuan Ji sudah ditangkap. Jadi sekarang kaptennya memfokuskan penyelidikan kepada kubu Kak San. Setelah itu Shin berpindah ke markas kubu Kak San. Kak Gao menyuruh Kak San sementara waktu untuk pergi dulu ke luar negeri sampai situasi aman. Tapi Kak San tidak mau. Namun tiba-tiba anggota dari kubu Paman Long menyerbu tempat itu. Kak Gao mencoba menahan mereka, namun hasilnya nihil. Pada akhirnya pertarungan pun pecah antara kubu Kak San dan kubu Paman Long. Sementara itu, Paman Long yang menunggu di mobil didatangi pengendara misterius dan langsung ditembaki sampai tewas. Semua orang pun mendengar suara tembakannya. Lalu sang supir memberitahu semua orang kalau Paman Long telah tewas. Kak San langsung memanfaatkan situasi itu dengan mengatakan kalau kekacauan ini berhenti, maka dirinya tidak akan mempermasalahkannya dan akan merekrut semuanya sebagai pengikutnya serta mensejahterakan mereka semua. Para anggota Paman Long yang mendengarnya langsung melakukan gencatan senjata. Setelah itu Shin memperlihatkan Kak San, Kak Gao dan yang lainnya baru keluar dari penjara. Kemudian Kak Gao mengajak Dongzi makan bersama di rumahnya untuk merayakan malam tahun baru Imlek bersama. Saat makan, Dongzi meminta kepada Kak Gao untuk berhenti melakukan pekerjaan ini dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi Kak Gao berkata, jika sudah masuk ke lingkup pekerjaan kotor, apalagi sampai berhutang budi kepada orang, maka jalan keluarnya adalah kematian. Kemudian Shin berganti ke Dongzi yang bertemu kembali dengan kaptennya. Lalu dia meminta kepada kaptennya untuk dicarikan rekan kerja. Rupanya rekan kerja yang diminta adalah seekor anjing polisi. Setelah itu Kak Gao mengajak Dongzi untuk bertemu dengan Kak San. Ternyata Kak San akan menugaskan mereka untuk mengambil barang di satu tempat. Lalu Shin berpindah di saat Dongzi dan Kak Gao di perjalanan. Dongzi bingung bagaimana cara dia melapor situasi ini kepada kaptennya. Namun di saat ingin masuk ke pos perbatasan, dia membuat tulisan untuk diberikan kepada penjaga pos lewat anjing yang dia bawa. Penjaga pos yang menemukan kertas pesan tersebut langsung melapor ke polisi. Pihak kepolisian pun dengan cepat bergerak ke TKP. Sementara itu, Dongzi yang sudah di tempat pengambilan barang langsung menyuruh anjingnya untuk mengendus barang-barang yang ada di sana. Namun anjingnya tidak menunjukkan kalau ada barang haram di sana. Dongzi pun panik karena di tempat itu tidak ada narkoba. Ditambah lagi di saat dia mau izin ke toilet malah ditahan oleh Kak Gao. Tapi untungnya di saat kaptennya serta anggota polisi yang lain ingin segera masuk ke dalam, Dongzi dengan cepat melepas anjingnya keluar sebagai pertanda sinyal yang salah. Kemudian barang-barang yang tadi sudah dikirim ke tempat Kak San.
Lalu Kak Hasan memberitahu barang apa yang disuruh mereka ambil. Ternyata hanya sebuah deterjen. Kak Hasan sengaja melakukan itu karena dia curiga takut ada polisi yang menyamar sebagai salah satu anggotanya. Setelah itu Kak Go mengajak Dongzi ke tempat permandian umum. Di sana Kak Go bertanya kepada Dongzi, apakah kau polisi? Tapi Dongzi tidak merespon sambil melempar senyum. Kak Go lalu melanjutkan, Kak Hasan sebenarnya ingin mempekerjakan mereka sebagai pengantar narkoba. Makanya Kak Hasan menawarin mereka dengan bayaran yang cukup tinggi. Namun Kak Go hanya merespon dengan bercanda omongan dari Kak Hasan. Lalu Kak Go menasihati Dongzi untuk tidak ikut campur dalam bisnis Kak Hasan karena bisa membahayakan diri sendiri jika terlalu ikut campur. Namun di lain sisi, di saat mereka mandi, tadi para anggota polisi memeriksa barang-barangnya Kak Go dan ternyata dia bersih dari tanda-tanda pemakaian narkoba. Jadinya kini Dongzi ditugaskan untuk memantau Kak Hasan. Pada akhirnya Dongzi menemui Kak Hasan untuk bekerja di bawahnya. Saat Kak Go tahu Dongzi ingin kerja di bawah Kak Hasan, dia mau mencegahnya. Tapi Dongzi menunjukkan kepada Kak Go kalau dirinya memang ingin bekerja untuk Kak Hasan. Jadi Kak Go pun membiarkan dia. Lalu Shin memperlihatkan Dongzi yang telah bekerja di bawah Kak Hasan dan langsung disuruh untuk mengambil barang. Di satu sisi pihak polisi juga ikut bergerak setelah mendapat laporan dari Dongzi. Kemudian Shin memperlihatkan Dongzi dan anak buah Kak Hasan yang berada di bawah jembatan. Rupanya di sanalah tempat disembunyikannya narkoba. Setelah melihat barangnya, Dongzi langsung memberitahu kaptennya lewat intercom. Kemudian kapten serta anggota polisi bergerak cepat ke TKP. Para anak buah Kak Hasan yang melihat polisi datang langsung bersiap untuk tempur. Setelah itu pertempuran antara anak buah Kak Hasan dan anggota polisi pun pecah. Di saat anak buah Kak Hasan sudah terpojok, mereka pun berusaha melarikan diri. Sementara itu Dongzi berusaha mengejar tangan kanan Kak Hasan yang berusaha kabur. Namun tiba-tiba Kak Go datang. Anak buah Kak Hasan sempat berkata kalau Dongzi ini adalah polisi yang menyamar. Akan tetapi Kak Go tidak percaya dan langsung mengajak Dongzi pergi dari situ. Kemudian Kak Go mengajak Dongzi ke rumahnya, lalu menyuruh Dongzi untuk pergi dari kota itu besok pagi. Dongzi lalu menyetujuinya. Namun di luar anak buah dari Pak Haji datang menjemput Kak Go dan Dongzi. Mereka lalu dibawa ke kediaman Pak Haji. Awalnya mereka diajak makan bersama, namun pada akhirnya mereka diinterogasi. Ternyata Pak Haji dan Kak Hasan itu bekerja sama untuk menjual narkoba, serta terungkap yang menyuruh orang untuk membunuh Tuan Ji, serta Paman Long adalah anaknya sendiri, yaitu Pak Haji. Ditambah lagi, rupanya Pak Haji dan Kak Hasan sudah tahu kalau Dongzi adalah anggota polisi yang menyamar. Alasannya karena anjing milik Dongzi yang dipinjam oleh Kak Hasan bisa mencium narkoba. Dongzi pun menjelaskan kalau dia mendapat anjing itu dari pasar. Tapi Pak Haji tidak percaya dan langsung menyuruh Dongzi untuk membunuh anjing itu di bawah tekanan Kak Hasan yang siap menembak dirinya. Setelah anjing itu mati, Kak Go mau mengajak Dongzi pergi dari situ. Tapi mereka ditahan oleh anak buahnya Pak Haji. Kak Go langsung memohon kepada Kak Hasan untuk mengampuni nyawa mereka. Kak Hasan yang menghargai Kak Go pun menyetujuinya. Tapi syaratnya Kak Go harus menembak kepala Dongzi. Tapi Kak Go malah menembak Kak Hasan. Setelah itu dia menyandera Pak Haji agar mereka bisa keluar dari sana. Namun saat di tangga, Pak Haji bisa meloloskan diri dan langsung menyuruh anak buahnya untuk memburu mereka berdua. Sementara itu kapten dan polisi yang lain sudah masuk ke kediaman Pak Haji dan langsung menyerang anak buahnya Pak Haji. Tapi Pak Haji tidak bentar, dia masih ingin memburu Kak Go serta Dongzi.
Namun di saat Paji sudah kalah, rupanya dia masih sempat menembak Kak Gao. Kak Gao langsung terduduk di bangku. Dongzi ingin membawanya ke rumah sakit, tapi Kak Gao sudah terlanjur kehilangan banyak darah yang membuat dia meninggal. Kemudian Shin berpindah ke Dongzi yang datang ke rumah Kak Gao. Rupanya rumahnya sudah kosong. Dongzi lalu melakukan penghormatan terakhir kepada Kak Gao. Namun sebelum dia pergi, dia menemukan intercom miliknya di laci. Setelah itu kita diperlihatkan flashback yang ternyata Kak Gao sudah tahu kalau Dongzi adalah polisi yang menyamar. Tapi Kak Gao tetap membelanya sampai akhir hayatnya. Kemudian film pun tamat. Nah sobat, itu lalu cerita film Blade for Fast tahun 2025. Film action yang seru dan mengajarkan kita sebuah pelajaran bahwa penjahat pun tidak semuanya jahat dan orang baik pun tidak semuanya baik. Jangan menilai seseorang dari sampulnya saja. Dari Dongzi dan Kak Gao, kita bisa melihat walau mereka memiliki karakter, usia, serta pekerjaan yang berbeda, tapi mereka tetap dapat bekerja sama dengan baik. Apalagi Kak Gao, dia tetap menepati janjinya dan berperilaku baik kepada Dongzi, padahal dia tahu kalau Dongzi sebenarnya polisi yang perlu disingkirkan. Dari film ini juga kita diberi pelajaran, apakah kita memilih tetap menjadi orang baik atau menjadi orang jahat sekalian. Kita mau melawan kehidupan yang sudah terjadi atau membiarkan alur kehidupan yang tetap berjalan semestinya. Namun apapun pilihan kita, pasti ada konsekuensi yang harus kita terima. Jadi pikirkan baik-baik sebelum memilih kehidupan yang kamu mau jalani. Oke sobat, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih sudah menonton alur cerita film yang nostalgia film bawakan. Aku meminta maaf jika masih banyak kesalahan saat membawakan alur cerita filmnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thanks for watching and see you.